hall yang dibuat ini adalah bagian daripada anak-anak Habib Ali dan Syarifah Hanun untuk bakti kepada orang tua, wafa, untuk mengingat orang tua, untuk masih peduli dengan orang tua. Apalagi insyaallah Habib Ali ini meninggalnya pas sholat, setelah melaksanakan Ramadan tuntas, puasa, hari raya, berangkat dengan pakaian resminya dari rumah, pergi ke masjid dengan sehat, sholat, meninggal tengah-tengah sholat. Hari raya benar tuh. Man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang puasa Ramadan awal sampai akhir, siang harinya, malam harinya, sholat tarawih awal sampai akhir, itu didasari iman, ikhlas, mengharap ridha Allah, nggak ada tendensi yang lainnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ambil nyawanya persis di hari Yaumul Fitr, hari pembersih, hari bersih, hari suci, dan diambil nyawanya oleh Allah di tengah-tengah lagi melaksanakan paling afdolnya ibadah, yaitu sholat. Nikmat luar biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Berusaha Pak, berusaha. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kapan bisa? Melaksanakan sebenar-benarnya takwa, kapan bisa? Sebenar-benarnya takwa seukuran kamu. Malaikat itu ada yang diciptakan oleh Allah ruku dan tidak berubah sampai hari kiamat. Ada yang sujud tidak pernah berubah, sujud terus sampai hari kiamat. Itu pun belum pernah merasa bahwa dirinya telah melaksanakan ibadah sebenar-benarnya ibadah. Ya Rabbana ma abadnaka haqqa ibadatik wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Apalagi ukuran kita yang sholatnya 5 menit itu pun masih enggak khusyuk. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dengan kemampuan kamu. Ditafsirkan dengan ayat wattaqullaha mastata'tum wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kamu menjadi orang Islam. Siapa yang bisa menentukan dirinya mati Islam? Nggak bisa. Tapi sabab-sabab yang membuat kamu mati dalam keadaan Islam, husnul khatimah, itu diajarkan. Lah ini yang harus kita lazimi. Habib Abdullah Haddad menyatakan, idza turidu an tamuta wa anta alaihi falzamhu, wa idza takrahu an takuna an tamuta wa anta alaihi fatrukhu li'annal mauta ya'ti baghtah. Kalau kamu berharap mati dalam keadaan mati dalam satu keadaan, ingin mati pas baca Quran, ingin mati pas sholat, lazimi yang banyak sholat, yang banyak baca Quran, insyaallah mati di situ dalam keadaan begitu. Kalau kamu ingin mati, takut mati dalam satu keadaan, jangan kamu laksanakan, tinggalkan. Saya khawatir pas ngisep rokok mati, yang ngerokok ente. Saya khawatir pas main kartu mati, jangan main kartu. Kenapa? Mati itu datangnya mendadak. Nah, kalau sudah amalnya bagus, insya Allah matinya bagus Pak. Insya Allah matinya bagus. Ya ini enggak yang paling diharapkan
tamamun ni'mah al-mautu ala husnil khatimah. Sempurnanya nikmat kalau bisa mati husnul khatimah. Masya Allah. Mengkhawatirkan sekali saudara, mengkhawatirkan sekali. Habib Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Syihab di Hadramut, dia tinggal di Tarim. Waktu itu ada hallnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ada di Masileh. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang Sulamut Taufik, qasidah ya arhamar rahimin, ya itu Abdullah bin Husain bin Tahir. Dia ceramah di situ. Di akhir ceramahnya dia menuntun talqinu dzikir, menuntun mengucapkan la ilaha illallah, membawa hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia ucapkan sambil berdiri, la ilaha illallah, hadirin mengucapkan la ilaha illallah, duduk dia mati saudara. Masya Allah. Karena itu mohon setiap saatnya mati husnul ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ini doa paling menyusahkan setan. Dikatakan kalau ada orang minta husnul khatimah, setan itu menjerit sambil menyatakan gosoma dhahri alladhi yas'alullaha husnul khatimah akhafu annahu gatfatin. Benar-benar memecah tulang punggungku, artinya membuat aku kesakitan. Orang yang minta mati husnul khatimah, aku khawatir ia menjadi orang selamat. Kenapa? Sebanyak dosa apapun kalau mati husnul khatimah diampuni saudara. Minta itu. Mudah-mudahan selamat semuanya ya Rabb. Dan juga Syarifah Hanun, ini Walid Mustafa ini pernah mondok di tempat kita. Yang ngantarkan itu kakaknya itu Sayyid apa? Faisal, sambil sepeda motoran dulu ngantarkan duit itu dan ini. Yatim, ibunya sakit kena kanker, betul Habib. Terakhir kita sambang di sini, minta ketemu sama Ustaz, temu, titip anak saya, tolong ajari biar manfaat. Jangan khawatir Syarifah, sudah ikut sama saya insya Allah. Nggak lama meninggal dunia, nggak lama meninggal dunia. Karena itu Anda harus berpikir ini, mudah-mudahan ya Rabb, mudah-mudahan panjang umur semuanya. Kalau Anda mati ini siapa yang perhatikan anaknya nanti? Pernah ada pesan titip kalau anak nggak ada umur, anak saya supaya dididik, supaya diperhatikan, saya khawatir anak saya begini. Penting loh itu. Akhirnya menjadi PR. Gimana caranya ini anak bisa tetap belajar walaupun tarik ulur saat itu. Alhamdulillah sampai bisa nurut lah. Mudah-mudahan manfaat ilmunya. Yang jelas begitulah orang tua, harus dia tentu memikir masa depan anak. Harus mikir masa depan anak. Emangnya tenang ada di kubur kalau anaknya menjadi pecandu narkoba? Emangnya bisa tenang ada di alam barzah kalau anaknya menjadi peminum minuman keras, penzina, perempuannya jadi pelacur? Karena itu jangan Anda
terlambat sebelum meninggal dunia, mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat zahir batin. Dua hal yang harus Anda pikirkan. Pertama, memperbanyak amal soleh untuk menjadi bekal setelah mati. Yang bingung bangun rumah baik, bagus, rumahnya bagus, bagaikan istana, kalau mati diusir sama anaknya, sama keluarganya, dimasukkan ke tempat yang sangat sempit, muka tanah, belakang tanah, atas tanah, bawah tanah. Yang tinggal di situ mungkin orang yang nggak disenangi, istrinya cantik ditinggal, masih muda, akhirnya lawan kerjanya atau lawan politiknya seneng kawin, rumahnya dinikmati orang lain. Kalau sudah mati baru tahu, bukan rumah yang bagus yang manfaat, bukan tanah yang luas yang manfaat, bukan kendaraan yang mewah yang manfaat, bukan pengikut yang banyak yang manfaat, bacaan Quran kamu yang manfaat, zikirnya kamu yang manfaat, qiyamul lailnya kamu yang manfaat, sedekahnya kamu yang manfaat, doanya kamu yang manfaat, sholatnya kamu yang manfaat. Hitung-hitung, sekali lagi mudah-mudahan selamat panjang umur sehat walafiat. Hitung-hitung kalau malam ini malam terakhir bagi kamu dan besok kamu min ahlul kubur, sudah berapa banyak hatam Quran Anda selama hidup ini? Sudah berapa banyak sholat sunnah yang Anda lakukan? Sudah berapa banyak zikir kamu kepada Allah? Mau mati bawa dosa banyak Pak, bawa kesalahan banyak, gimana nasibnya nanti ada di akhirat? Karena itu ayo diniatkan sisa umur kita ini untuk meningkatkan taat ibadah kepada Allah, meninggalkan segala yang tidak bermuatan pahala dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anak-anak yang soleh, anak-anak yang mau doakan kita kalau kita mati. Kita kadang-kadang nggak pernah mengeterapkan itu kesolehan di rumah kita. Habis maghrib nggak ada hizbul Quran lagi, habis maghrib nggak ada bacaan rotib lagi, nggak ada sholat berjamaah, nggak kita ajari anak kita, doakan kita kalau kita mati dan kita ajari. Bingung anaknya supaya jadi ahli komputer, bingung anaknya supaya bisa jadi ahli bahasa Inggris, bingung dengan itu semuanya. Kalau mati mau dikasih apa sama anaknya? Anaknya nggak bisa doain ente. Nah, karena itu fokus dua, perbanyak amal sebelum mati, minta husnul khatimah. Yang kedua, anak dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang soleh, sehingga mau peduli kalau kita sudah mati. Harap mudah-mudahan insyaallah Allah jaga keluarga kita, Allah jaga anak-anak kita daripada segala yang merusak akidah mereka, akhlak mereka. Jadikan anak-anak yang saleh, insyaallah manfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin ya rabb. Mudah-mudahan sebagaimana Allah mengawali kita dalam hidup di atas dunia menjadi orang Islam, Allah juga mengakhiri hidup kita di atas dunia dalam keadaan Islam. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh ya rabb. Sebagaimana engkau mulai kami hidup Islam, maka akhiri kami juga hidup dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan orang tua yang masih hidup Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita semuanya dijadikan anak-anak yang bakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bakti kepada kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Orang tua yang sudah meninggal dunia ya Rabb ya Allah, kami belum bisa berbakti kepada mereka ya Allah, jadikan kuburan mereka kuburan surgamu ya Allah. Mungkin dalam kehidupan ayah dan ibu kami yang telah meninggal dunia, karena cintanya kepada kami dan karena kebutuhan untuk membiayai kami, tersentuh dengan syubhat atau haram, ya Allah jangan engkau azab ayah dan ibu kami ada di kubur ya Allah dan di akhirat karena cintanya kepada kami ya Allah. Ya Allah, ketika kami tersingkap selimut waktu tidur
ayah dan ibu kami menutupkan kepada kami karena khawatir kedinginan. Ya Allah, ayah dan ibu kami di kuburan selimuti dengan rahmat-Mu ya Allah. Jangan sampai Engkau azab ayah dan ibu kami ya Allah. Bahagiakan ayah dan ibu kami di alam barzakh sampai di akhirat ya Allah. Sebagaimana Engkau membahagiakan kami bisa hidup bersama mereka di dunia dan anak-anak kami, jangan Engkau pisah kami di akhirat ya Allah. Kumpulkan bersama mereka sampai ada di surga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.